Pangeran Matahari tidak menjawab. Dia lagi-lagi berpaling ke atas bukit dengan penuh geram. Makhluk membawa bala jahanam, elang setan, apa kau tidak menjalankan tugas yang aku perintahkan? Tiba-tiba dari atas puncak bukit karang sebelah barat itu, satu sosok tubuh tampak mencelat di udara. Semua orang dongakkan kepala melihat apa yang terjadi. 5 sosok tubuh yang melayang dari atas bukit itu jatuh terkapar di depan Pangeran Matahari. Meski keadaannya tak bisa dikenali lagi, tapi sang pangeran maupun 3 bayangan setan tahu betul itu adalah sosok tubuh elang setan. 3 bayangan setan berteriak keras dan pukul-pukul dadanya sendiri melihat kematian saudara angkat darahnya itu. Tenggorokan Pangeran Matahari naik turun. Dia memandang ke puncak bukit di atasnya. Walau tidak tampak siapapun di atas sana, namun dia tahu musuh telah berhasil menyusup ke bukit tempat dia dan para tokoh silat golongan hitam berada. Dia belum melihat siapa adanya orangnya, namun menaruh syahwa-syangka orang itu bukan lain adalah musuh bebuyutannya, yaitu pendekar 212 Wiro Sableng. Dalam keadaan marah dan penasaran oleh kematian elang setan, Pangeran Matahari merasa terganggu oleh ratap tangis Dewa Sedih yang duduk di atas gundukan batu beberapa langkah di samping kirinya. Tua bangka jahanam, hentikan tangismu atau kurobek mulutmu, bentak sang pangeran. Yang dibentak gagal sebentar. Sepasang mata Dewa Sedih sekilas menyorotkan sinar aneh, walau air mukanya tetap menunjukkan kesedihan. Ada orang mampus mengenaskan. Aku dibentak, aku sedih, aku menangis. Lalu terdengar raung Dewa Sedih keras sekali. Sambil menangis dia berdiri dan melangkah tertunduk-tunduk. Tangan kirinya dipergunakan untuk tangan kirinya dipergunakan untuk mengusut kedua matanya. Hei, kau mau kemana? Teriak Pangeran Matahari ketika dilihatnya kakek itu melangkah menuruni bukit ke arah timur. Dewa Sedih tidak pedulikan bentakan Pangeran Matahari. Dia melangkah terus sambil keluarkan ratapan. Aku dibentak, aku dimarahi. Apakah aku akan kecil ingus saya telah berbuat salah? Aku bukan budak pembantu, bukan pelayan. Jika orang marah padaku berarti lebih baik aku pergi saja. Masih banyak tempat lain untuk menangis. Ketika Dewa Sedih hampir mencapai kaki bukit karang, si muka bangkai tak dapat menahan kekhawatirannya. Muridku, agaknya tua bangkai itu hendak melintas ke dataran pasir, siap menyeberang ke pihak lawan. Sudah tahu, lekas kau lakukan sesuatu, jawab Pangeran Matahari dengan nada jengkel dan sikap angkuh. Sang guru segera berkelebat menuruni bukit. Dewa Sedih, tunggu, seru si muka bangkai alias si muka mayat. 2 kali melompat saja dia sampai di kaki bukit dan cepat menghadang langkah Dewa Sedih. Melihat ada orang yang menghalangi tangis Dewa Sedih semakin keras. Tangan kirinya dikibaskan. Walau gerakan tangan itu acuh tak acuh saja, tapi dari deru angin yang keluar si muka bangkai maklum kalau kibasan tangan itu bukan lain adalah satu serangan dahsyat. Buktinya, ketika dia coba menangkis dengan membalas melintangkan tangan kanannya di depan wajahnya, tangan itu tergetar keras dan tubuhnya terjajar satu langkah. Meski kini dia menjadi mengkel melihat sikap Dewa Sedih, namun si muka bangkai tak mau mengambil sikap memaksa. Dia berusaha membujuk, malah sambil ikut-ikutan menangis. Tua bangka buruk berbuka pucat. Tangis semuanya pura-pura. Menyingkir dari hadapanku. Jangan menyesal kalau kedua matamu aku kuras keluar. Saat itu Dewa Sedih sudah sampai di kaki bukit dan siap menyeberangi dataran pasir berbatu-batu yang memisahkan bukit di sebelah barat dengan sebelah timur sejarak 5 tombak. Si muka bangkai jadi kehabisan akal. Dibujuk tidak mau, rupanya minta mati. Si muka bangkai kertakan rahang. Kakek bungkuk ini memutar tubuhnya seperti hendak berbalik ke tempatnya semula. Namun tiba-tiba tangan kanannya dihantamkan. Sinar merah, kuning dan hitam berkiblat menghampar hawa yang sangat panas. Udara seperti redup beberapa saat. Inilah pukulan maut gerhana matahari yang dilancarkan dengan tenaga dalam penuh dan benar-benar merupakan serangan mematikan karena dilancarkan dari belakang. Jahanam pengecut, membokok dari belakang. Dari bukit sebelah karang terdengar suara orang berteriak memaki. Sebaliknya, Dewa Sedih yang diserang secara pengecut itu tenang-tenang saja. Dia terus saja melangkah terbungkuk-bungkuk menyeberangi dataran pasir sambil menangis sesungguhkan. Saat itulah dari bukit sebelah timur menggema suara kerontakan kaleng, lalu menyusul deru 2 gelombang angin yang sangat dahsyat. Deru pertama keluar dari kipas kertas yang dikebutkan bujang gila tapak sakti. Yang satu lagi melesat dari hantaman tangan Dewa Ketawa yang melancarkan serangan untuk menyelamatkan kakaknya. Pasir di pedataran berterbangan sampai setinggi 2 tombak. Dewa Sedih tampak terhuyung-huyung dalam jepitan 3 kekuatan tenaga dalam dahsyat. Lalu terdengar 2 letusan keras yang menggoncang kawasan itu. Si muka bangkai jatuh terjengkang di tanah. Mukanya yang pucat bertambah putih. Dadanya berdenyut sakit. Cepat-cepat kakek bungkuk ini bangkit berdiri dan menyelinap ke balik batu karang di kaki bukit. Di bukit sebelah barat, Dewa Ketawa lenyap. Orang tua bertubuh gemuk ini terhuyung-huyung lalu tersandar ke samping batu di belakangnya. Setelah mengusap wajahnya berulang kali, lalu dia kembali tertawa. Tak jauh di sebelahnya bujang gila tapak sakti periksa kipas kertasnya. Salah satu ujung kipas tampak robek sedikit. Si gendut ini karuan saja menjadi mengomel panjang pendek. Beberapa belas langkah sebelum Dewa Sedih mencapai kaki bukit sebelah timur, adiknya Dewa Ketawa melompat menyambuti kedatangannya. Sambil membimbing tangan si kakek, Dewa Ketawa tertawa mengekeh lalu berkata, dari dulu aku sudah bilang, kau boleh saja menangis sesukamu, tapi otakmu mesti jalan, dipergunakan dengan baik. Tempatmu di sini di antara para sahabat, bukan di sana. Aku mengaku salah, aku memang keliru.
Sudah, jangan menertawa aku terus, kata dewa sedih. Lupuk, satu sosok melayang di atas kepalanya. Tahu-tahu iblis pemabuk sudah tegak di hadapan kakek adik aneh itu. Nah, ini satu lagi orang sesat yang sadar diri. Yang berseru adalah dewa tua. Dia langsung saja melompat menyambut kedatangan iblis pemabuk dan orang ini saling rangkul. Tapi tangan masing-masing saling bekerja. Dewa tua membetot lepas dua kendi yang tergantung di pinggang iblis pemabuk, sedang iblis pemabuk menarik bumbung bambu dari bahu dewa tua. Kedua orang tua ini lalu meneguk minuman keras itu sambil tertawa-tawa. Di samping kiri, kakek segala tahu kerontangan kalian rombengnya, sementara bujang gila tapak sakti tegak berkipas-kipas sambil tertawa, sedang si Raja Penidur sambil terus ngorok di dalam keranjang rotan besar. Setelah puas meneguk kubak murni yang dinamakan tua kayangan milik dewa tua, iblis pemabuk melambaikan tangan ke arah Ratu Duyung lalu menjura seraya berkata, terima kasih. Tadi kau telah menyelamatkan diriku dengan cermin sakti itu dari serangan manusia-manusia saat itu. Ratu Duyung membalas dengan senyuman manis. Di kaki bukit sebelah barat, Pangeran Matahari marah besar. Kurang ajar! Mengapa urusan bisa jadi kapiran seperti ini? Dia kembali memutar kepala, memandang ke puncak bukit di atasnya. Kita kembali dulu pada apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Setelah meledakkan 5 alat peledak yang ditanam di dataran pasir di antara dua bukit batu karang, pendekar 212 menyelinap ke bukit sebelah barat. Dengan ilmu menembus pandang, dia berhasil mengetahui di mana letak pusat kendali alat peledak dan segala macam senjata rahasia yang disembunyikan. Ketika dia sedang sibuk merusak alat pengendali yang bisa memburu para tokoh silat golongan putih itu, tiba-tiba dia melihat bayangan seseorang jatuh di atas batu karang di sampingnya. Menyusul menyambarnya bau busuk tak asing lagi baginya. Murid sentukan dan cepat berbalik. Justru saat itu, satu tendangan berdesing ke arah kepalanya. Demikian cepat dan tiba-tiba serangan itu, walau dia sempat menjatuhkan diri menyelamatkan kepalanya, namun tendangan masih sempat menyambar dadanya. Puk! Pendekar 212 Wiro Sableng terlempar 2 tombak. Di hadapannya, makhluk pembawa bala menyeringai. Apalagi Wiro terkapar menahan sakit, makhluk pembawa bala cepat melompat ke tempat peralatan pengendali. Dia hanya membutuhkan waktu singkat untuk membetulkan kawat-kawat pengendali yang telah diputus Wiro. Namun sebelum hal itu sempat dilakukannya, dari samping Wiro datang menghantam. Perkelahian seru segera terjadi. Bagaimanapun hebatnya makhluk pembawa bala, namun tanpa memiliki sebuah tangan pun, setelah bertahan selama 2 jurus, dia tak sanggup lagi menghadapi lawan. Mukanya yang memang sudah hancur menjadi tambah remuk, dibuat bulan-bulanan tinju kiri kanan pendekar 102. Setelah merasa cukup membuat babak belur manusia jahat yang telah beberapa kali hampir berhasil membunuhnya, Wiro cekal kayu yang menancap di batu kepala makhluk pembawa bala. Begitu kayu dipuntir kuat-kuat, tak ampun lagi tanggal leher makhluk pembawa bala dari persendiannya. Darah busuk menguncur mengerikan menjijikan seperti yang dikatakan Dewa Sedih. Ternyata benar, makhluk pembawa bala adalah orang pertama yang menjadi korban di hari 10 bulan 10 di Pangandaran itu. Wiro menyadari bahwa dia harus segera bergerak cepat, segera tinggalkan tempat itu sambil mencekal kayu di mana tertancapnya kepala makhluk pembawa bala. Namun sebelum dia sempat melangkah pergi, tiba-tiba elang setan muncul. Manusia jahanam! Kalau hari ini aku tidak bisa membunuhmu, lebih baik aku yang bunuh diri. Kertak elang setan. Wiro menyeringai. Dia angkat kepala makhluk pembawa bala ke atasnya. Kau rupanya ingin punya nasib seperti kamratmu ini. Wiro campakkan kepala makhluk pembawa bala ke tanah. Saat itu elang setan telah menyerangnya. 10 sinar hitam dan sinar merah menyambar ke arah Wiro ketika orang ini menggempurnya dengan serangan 10 jari tangan berbentuk cakar. Pendekar 212 yang sejak lama mendendam terhadap manusia yang telah mencuri senjata mustikanya itu, kali ini tak mau memberi ampun dan bertindak cepat. Saat bagiku menguji kehebatan ilmu pukulan harimau dewa, pikir Wiro. Dia segera tiup tangan kanannya. Saat itu juga di telapak tangan Wiro muncul gambar kepala harimau putih bermata hijau. Elang setan menggembur marah ketika serangan pertamanya gagal. Didahului teriakan keras, dia lancarkan jurus kedua. Cakar tangan kiri menyambar ke leher untuk merobek, sedang cakar tangan kanan menghujam ke dada kiri guna menjebol jantung lawan. Namun tinju kanan pendekar 212 yang melesat di antara dua lengan lawan lebih dahulu mendarat dengan pukulan harimau dewa di keding elang setan. Orang ini meraung keras, tubuhnya terlontar sejauh 3 tombak, kepalanya hancur mengerikan. Lalu terjadilah satu hal yang mengerikan, seolah hancuran benda yang terbuat dari kaca. Begitu kepalanya hancur, kehancuran ini merambat sekejur tubuhnya sampai ke kaki. Murid Sintoganda sampai merinding sendiri melihat hebat dan ganasnya pukulan harimau dewa yang dimilikinya itu. Mayat elang setan yang telah hancur itu kemudian dilemparkan Wiro ke atas bukit hingga menggegerkan Pangeran Matahari dan pengikut-pengikutnya, serta membuat marah besar 3 bayangan setan, saudara angkat darah elang setan. Matahari bersinar terik menyilaukan mata Pangeran Matahari. Dia terpaksa melindungi kedua matanya dengan telapak tangan kiri. Dengan begitu baru dia bisa melihat ke puncak bukit lebih jelas. Saat itulah dari atas bukit batu karang terdengar seseorang berteriak, "Pangeran Matahari, apa kau mencari kaki tanganmu yang satu ini?" Orang yang tegak di puncak bukit itu berseru. Di tangan kirinya dia memegang sebatang kayu ditancapi kepala manusia. Itu adalah kepala makhluk pembawa bala. Pendekar 212 jahanam! Rutuk Pangeran Matahari. Di atas bukit, Wiro Sableng gerakan tangan kirinya. Kepala makhluk pembawa bala dilemparkannya ke bawah. Kepala itu menggelendung beberapa saat sebelum akhirnya terbanting 2 langkah di hadapan Pangeran Matahari. Hancur mengerikan. 3 bayangan setan!
Aku tugaskan padamu untuk membunuh Pendekar 12. Pangeran Matahari berikan perintah pada 3 bayang setan. Lalu dia memberi isyarat pada gurunya sambil mencabut kapak maut naga geni 212 dari pinggangnya. Di tangan kanan dia memegang sebuah benda hitam yang ternyata adalah batu sakti pasangan kapak maut naga geni 212. Pada waktu 3 bayangan setan bergerak menuju puncak bukit, pada saat itu pula Pendekar 212 Wiro Sableng melesat ke udara. Tubuhnya laksana bola melenting di beberapa kali hingga akhirnya dia sampai ke kaki bukit sebelah timur, bergabung dengan para tokoh silat golongan putih. Jahanam, kau kira kau bisa lari kemana? Kertak 3 bayangan setan yang kecele sampai di puncak bukit sebelah barat. Dia segera memutar tubuh dan melompat mengejar. Sementara itu, di bagian lain dari kaki bukit sebelah barat telah berlangsung satu kegegeran. Dewi Payung 7 yang sejak tadi mengintai kesempatan tiba-tiba menyergap ke arah bidadari angin timur sambil membentak, "Gadis liar, kau telah memfitnah diriku sebagai pembunuh Raja Obat. Aku akan mengampuni selembar nyawamu jika kau menyerahkan kepadaku kitab putih wasiat dewa yang kau curi dari Pendekar 212 saat ini juga." Kejut bidadari angin timur bukan kepala. "Jahanam, jadi kau ular dalam selimut rupanya. Semula mengatakan ingin membantu Pangeran Matahari, ternyata kau sengaja mencari mampus. Berani membuat perkara di sarang macan." Bidadari angin timur langsung menerpa ke arah Dewi Payung 7 alias Putih Andini. 2 tangannya dipukulkan ke depan, 2 larek sinar biru menderu. Ini adalah pukulan sakti yang disebut pedang kilat biru. Putih Andini tidak tinggal diam. Tangannya kiri kanan digerakkan. 6 payung melesat dan berkembang berputar dengan suara deras membentengi tubuhnya. Payung ke-6 yang berwarna hitam berputar laksana titiran dengan genggamannya. Ujungnya yang runcing ditusukkan ke perut bidadari angin timur. Satu payung patah di bagian gagangnya, satu lagi robek besar. Dewi Payung 7 berteriak keras, tubuhnya lenyap di balik gulungan sinar hitam berputar payung yang dipegangnya. 4 buah payung lagi tiba-tiba melesat menggempur ke depan. 8 tokoh kembar, jangan diam saja, lekas bantu aku. Apa kalian tidak melihat terjadi besar di depan mata? 8 lelaki berjubah merah, bermuka sama, dan berkepala botak warna kuning yang sejak tadi hanya tegak-tegak saja melihat apa yang terjadi seolah-olah baru sadar. 8 pasang mata menatap ke arah Putih Andini, seolah menelanjangi gadis dari tanah seberang ini. Tiba-tiba, mereka keluarkan suara dari mulut masing-masing. Mereka mendongak ke langit sambil usap-usap kepalanya masing-masing. Lalu, ketika serentak mereka meniup ke atas, langit laksana dilanda topan prahara. Kaki bukit bergetar dan pasir berterbangan. Putih Andini sesaat jadi tertegun. Walau dia berhasil mendesak bidadari yang timur, namun akan membutuhkan waktu lama baginya untuk dapat mengalahkan gadis yang mempunyai gerakan cepat serta pukulan sakti mematikan itu. Kini lawan dibantu pula oleh 8 manusia aneh berjubah merah, berkepala botak dan memiliki muka sama semua. Ketika 4 dari 8 tokoh kembar mulai menyerbu Putih Andini langsung menyambut dengan serangan 4 payung. Namun ketika 4 tokoh kembar lainnya mulai merangsak ke depan, gadis ini serta-merta terdesak hebat. Senjata 8 tokoh kembar berupa tiupan-tiupan aneh menghantam terus-menerus seolah badai melanda. Walau Putih Andini sempat merobek dada pakaian tokoh kembar nomor 3 dan melukai pinggul tokoh kembar nomor 7, namun dia harus mengorbankan 4 payung yang hancur dilanda angin dahsyat tiupan lawan. Akhirnya dalam keadaan tak berdaya, Putih Andini terpojok di celah di antara 2 batu karang. Tokoh kembar nomor 4 tertawa mengeke. Sambil usap-usap kepala botaknya, dia menyergap Putih Andini, langsung merangkul gadis ini. 2 kawannya segera memegangi tangan si gadis ketika Putih Andini berusaha melepaskan diri. Lalu kedua orang ini mengikatnya. Putih Andini kemudian digotong di balik dinding karang di kaki bukit sebelah barat. "Ingat, aku yang tua, jadi aku yang mendapat giliran pertama," terdengar si botak nomor 1 berkata setengah berteriak. 7 saudaranya walaupun mengomel tapi agaknya tak bisa berbuat apa-apa. Manusia-manusia keji tertukup, lepaskan diriku," terdengar jeritan Putih Andini dari balik batu karang. Lalu terdengar suara seperti pakaian dirobek. Di kaki bukit sebelah timur, salah seorang berselubung kain putih berkata pada kawan di sebelahnya, "Saatku untuk bergerak. Oh, tunggu di sini. Awasi Dewa Tuak. Kalau dia pergi, lekas beritahu aku. Jangan coba merayunya." Sang teman tertawa di balik selubung kain yang menutupi wajahnya. "Siapa suka pemabuk yang sialan itu? Lekas bertindak sebelum gadis malang itu kehilangan kehormatannya." Ketika temannya yang pergi, orang ini cepat bergerak mendekati. Dewa Tua lalu membisikkan sesuatu. Dewa Tua yang tengah asyik berpesta tukar-tukaran tua dengan iblis pemabuk terkejut besar. "Kau siapa?" tanya si Dewa Tua dengan pandangan menyelidik. Kalau saja matanya bisa menembus pakaian aneh orang di hadapannya, dia tidak akan begitu bingungnya. "Siapa aku? Tidak usah kepedulikan." "Baik, katakan, di mana dia sekarang?" Orang berselubung menunjuk kepada dataran pasir. "Dia yang di sebelah depan. Lekas kau ikuti dia. Dia punya firasat, dia butuh pertolonganmu." Tanpa banyak bicara lagi, Dewa Tua serahkan tabung bambunya pada iblis pemabuk, lalu dia menghambur ke arah dataran pasir. Sebelum berkelebat pergi, orang yang berselubung menghampiri Ratu Duyung. "Izinkan aku meminjam 2 anak buahmu." Walau tidak tahu apa yang sebenarnya hendak dilakukan orang itu, Ratu Duyung anggukkan kepala. Sesaat kemudian, kelihatan 3 orang berlari melintas dataran pasir menuju bukit di sebelah barat. Di sebelah depan sekali adalah orang berselubung tadi. Di belakangnya menyusul 2 anak buah Ratu Duyung yang mengenakan pakaian ketat. Tak lama setelah temannya berlalu, orang yang berselubung yang satunya diam-diam merasa khawatir. 8 tokoh kembar, tak bisa dianggap remeh. Selain mereka berjumlah banyak, masing-masing memiliki tingkat kepandaian yang sangat tinggi. Senjata utama adalah tiupan aneh yang membobol dinding karang, sanggup menghancurkan batu.
Maka orang ini lantas mendekati tua gila. Dengan cepat dia menerangkan apa yang hendak dilakukan temannya dibantu oleh dua buah anak Ratu Duyung serta Dewa Tua. Kalau temanmu itu sudah dibantu oleh 3 orang yang kau sebutkan, perlu apa dikhawatirkan? Ujar tua gila sambil tertawa mengekeh. Tapi sepasang matanya jelalatan seolah-olah mau menyelidiki siapa adanya di balik pakaian selubung kain putih itu. Puluhan tahun malam melintang dalam dunia persilatan. Rupanya otakmu masih belum waras-waras juga. Orang berselubung kain putih keluarkan suara keras. Kau tahu 8 toko kembar bukan lawan yang bisa dibuat main, Kalau kau tahu mereka tidak bisa dibuat main, mengapa kau sendiri tidak membantu? Tugas tua gila yang jadi naik darah karena didamprat kurang waras. Kalau kau tidak suka berturun tangan dan datang ke sini hanya untuk berleha-leha, atau mungkin kau merasa jerit terhadap 8 toko kembar, tidak jadi apa. Tapi aku nasihatkan padamu, lebih baik kau pulang saja ke Pulau Andalas, cuci kaki, jangan lupa cebok lalu tidur. Habis berkata dan bertawi tua gila, orang yang berselubung kain putih kembali ke tempatnya semula. Panas hati tua gila bukan main. Manusia keparat. Siapa dia adanya? Mengapa dia menyembunyikan muka dan tubuh di balik kain putih? Suaranya pun disertai tenaga dalam hingga sulit dikenali. Sambil menggulung kedua lengan pakaian putihnya, tua gila melangkah ke hadapan orang berselubung. Enak saja kau menuduh aku jerit. Ucapanmu kelewat menghina. Kau akan saksikan bagaimana aku menangani 8 toko kembar itu. Tapi ingat, selesai urusan itu, aku akan menanjangimu hingga ketahuan siapa kau adanya. Jangan-jangan kau seorang musuh dalam selimut. Sepasang mata orang yang terlihat dari 2 buah lubang di kepala selubung kain putih tampak memancarkan sinar aneh. Sesaat tua gila jadi tercekat. Lalu cepat-cepat orang tua ini menyeberangi dataran pasir, menyusul rombongan yang telah dahulu ke sana. Sambil berlari, orang yang di sebelah depan membuka kain putih panjang yang selama ini menutup kepala dan tubuhnya. Begitu kain terbuka, kelihatan wajah dan bentuk tubuhnya yang asli. Astaga, ternyata dia adalah iblis putih Ratu Pesolek. Sambil terus berlari, si nenek tua merapal mantra tertentu hingga sesaat kemudian dirinya berubah menjadi seorang gadis cantik jelita, membuat 2 orang anak buah Ratu Duyung tersekesigap heran. Jangan terpukau, kalian nanti bisa celaka. Ikuti apa yang kulakukan, jangan berani membantah. 2 gadis anak buah Ratu Duyung mengiyakan. Ketiga orang itu sampai di kaki bukit sebelah barat, tepat pada saat 8 toko kembar hendak melakukan kekejian atas diri Putih Andini yang saat itu nyaris mereka telanjangi. Iblis putih Ratu Pesolek yang sudah berganti rupa menjadi seorang gadis cantik berseru lantang. Lelaki-lelaki jantan 8 toko kembar, apa sedapnya kalian menggagahi pemuda banci berbaju merah itu? Lebih baik bersenang-senang dengan kami. Habis berkata begitu, iblis putih Ratu Pesolek lalu singkapkan dada pakaiannya hingga sepasang payudara yang terlihat jelas oleh 8 toko kembar. Mendengar teriakan iblis putih Ratu Pesolek itu, tentu saja 8 toko kembar yang sedang sibuk hendak melakukan kekejian terhadap Putih Andini menjadi terkejut. Mereka berputar kepala memandang ke arah iblis putih Ratu Pesolek dan sama-sama ternganga terkesigap melihat apa yang dipertunjukkan. Mereka sepertinya tidak percaya kalau Putih Andini adalah pemuda banci. Namun memang jika mereka dibandingkan dada Putih Andini yang agak rata biasa-biasa saja dengan dada iblis putih Ratu Pesolek yang begitu menggairahkan, maka ucapannya tadi termakan juga oleh 8 lelaki berkepala kuning botak ini. Selagi 8 toko kembar seolah-olah terhipnotis, iblis putih Ratu Pesolek memberi isyarat pada 2 orang anak buah Ratu Duyung. Lekaslah, singkap dan perlihatkan isi dada kalian yang bagus itu. 2 gadis cantik anak buah Ratu Duyung tentu saja terkejut besar karena tidak menyangka akan disuruh berbuat begitu. Keduanya menjadi gagap dan bersemu merah wajah masing-masing. Jangan pikir segala apa, jangan tolol. Kita semua tengah menghadapi bahaya besar. Lekas lakukan apa yang aku bilang barusan, sentak iblis putih Ratu Pesolek. 2 gadis sesaat masih bingung. Dia memandang pada iblis putih Ratu Pesolek, pada 8 toko kembar yang kini tampak menyeringai, lalu pada Putih Andini yang saat itu masih terbaring di tanah dalam keadaan pakaian tidak karuan. Lekas, kalian tunggu apa lagi? Iblis putih Ratu Pesolek jadi jengkel. 2 gadis anak buah Ratu Duyung akhirnya melakukan apa yang dikatakan si nenek yang menyamar jadi gadis cantik itu. 8 toko kembar yang memang punya sifat suka bersenang-senang membelalak beliar ketika melihat 3 pasang payudara putih dan besar-besar segera membusung menantang keluar. Tenggorokan mereka turun naik, sedang cuping hidung mengembang mengeluarkan suara nafas pemburu. 7 orang yang kepalanya berangka 2-8 memandang pada saudara tua mereka nomor 1. Yang nomor 1 kedip-kedipkan matanya, lidah dijulurkan bulang balik, namun tampak ada bayangan rasa bimbang. Melihat gelagat yang tidak beres, iblis putih Ratu Pesolek segera keluarkan ucapan. Kami bertiga masih perawan. Apa kalian semua mau berlaku bodoh menggauli pemuda banci itu? Mendapatkan perempuan palsu padahal yang asli siap melayani kalian. Toko kembar nomor 1 maju selangkah, 6 saudaranya mengikuti. Namun tiba-tiba nomor 4 mendekat dan berbisik, "Kakak, kau dan saudara-saudara yang lain silahkan mengambil 3 gadis itu. Aku biar tetap dengan pemuda banci itu saja." Si nomor 1 pelototkan mata ke Boy kemudian menyeringai, sementara saudara-saudara yang lain tertawa bergelak. "Haha, saudara kita di nomor 4 sejak dulu memang punya kelainan." Hahaha.
dahulu oleh si nomor 1, diikuti yang lain-lain kecuali si nomor 4. 7 bayangan merah berkelebat. Kalau tadi masih bisa diatur siapa yang duluan, kini keadaan jadi kacau karena semua berebut cepat untuk dapat menyentuh 3 gadis cantik itu di depan mereka. Hanya beberapa langkah lagi, 7 orang tokoh kembar akan siap ke tempat 3 gadis cantik. Tiba-tiba gadis paling depan, yakni Iblis Putih Ratu Pesolek, hantamkan tangan kanannya. Selarik angin keras menyambar ke kepala tokoh kembar nomor 3. 2 anak buah Ratu Duyung tidak tinggal diam. Entah kapan mereka mengambil, tahu-tahu masing-masing sudah memegang senjata yang sangat diandalkannya, yakni sebatang tongkat besi yang ujungnya memang memancarkan sinar biru angker. Ketika senjata itu dipukulkan ke depan, 2 larik sinar biru menggebu. "Kita taktikmu!" teriak tokoh kembar nomor 1 lalu cepat mendorong adiknya yang nomor 3. Sang adik selamat dari serangan Iblis Putih Ratu Pesolek, tetapi adiknya yang lain, yakni nomor 6, agak terlambat menyingkir. Angin keras mengandung tenaga dalam tinggi menghantam dada si nomor 6, membuatnya terjungkal dan jatuh terjengkang. Pakaian merahnya di bagian dada nampak berlubang hangus. Kulit tubuhnya kelihatan merah, tapi merah seperti terpanggang. Kedua matanya mendelik dan di sela bibirnya mengucur keluar darah segar. Jelas dia terluka parah di sebelah dalam, tapi hebatnya dalam keadaan seperti itu dia masih sanggup melompat bangkit. Di sebelah kiri, 3 laki-laki botak yang menghadapi langsung serangan 2 sinar biru cepat jatuhkan diri lalu melompat ke depan, susupkan masing-masing 1 pukulan maut ke arah 2 orang anak buah Ratu Duyung. 2 gadis yang diserang segera menghantam dengan tongkat besi masing-masing. 2 sinar biru berkiblat. 3 lelaki botak yang berada di barisan paling depan cepat melompat mundur. Mereka sudah mendengar kecantikan gadis-gadis dari Laut Selatan ini, tapi mereka juga pernah mendengar kalau para gadis itu tidak bisa dibuat main. Ilmunya tidak rendah dan memiliki senjata memancarkan sinar biru yang mampu menjebol batu bahkan dinding besi. Bisa dibayangkan bagaimana jika sinar itu sampai menghantam diri mereka bersaudara. "Bentuk barisan penggusur bumi!" tokoh kembar nomor 1 berteriak keras. 7 lelaki botak berjubah merah segera membentuk barisan memanjang dari sisi kiri ke kanan. Tangan kanan diangkat tinggi-tinggi ke atas dengan telapak tangan berkembang. Telapak tangan kiri diletakkan di atas kepala mereka yang botak dan dicat kuning. "Menggusur bumi, hantam!" 7 mulut meniup serentak ke arah Iblis Putih Ratu Pesolek dan 2 orang anak buah Ratu Duyung. Mula-mula terdengar suara menggembur laksana ombak bergulung disertai badai menghantam. 2 gadis berpekik, tongkat besi mereka terlepas mental entah kemana. Iblis Putih Ratu Pesolek sendiri keluarkan suara tegang. Sanggul hitam besar di atas kepalanya terlepas mental dan kini nampak rambutnya riap-riapan acak-acakan. "Kalian merusak dandananku!" teriak Iblis Putih Ratu Pesolek. Namun saat itu bersama 2 gadis lainnya tubuhnya telah mencelat mental akibat tiupan angin dahsyat yang keluar dari 7 mulut manusia botak berjubah merah. Bagaimanapun mereka kerahkan tenaga luar dan dalam untuk bertahan, namun tetap saja ketiganya terseret mental sejauh 2 tombak dan terkapar di pasir begitu punggung mereka masing-masing melabrak dinding karang. Untuk beberapa saat lamanya, ketiga gadis itu terhenyak nanar di atas pasir, dan dari selap mulut dan liang telinga 2 anak buah Ratu Duyung kelihatan ada darah mengalir. Iblis Putih Ratu Pesolek sendiri merasakan dadanya berdujut sakit, mata perih sekali dan telinga berdenging sakit akibat tiupan angin dahsyat dari tadi. Pakaian yang melekat di tubuh mereka jadi tidak karuan, robek di sana sini. Tokoh kembar nomor 1 tertawa mengekeh. "Ayo bangun dan ikut kami ke balik dinding karang sana." Si botak nomor 1 melangkah mendekati Iblis Putih Ratu Pesolek. Ketika dia hendak menjabah dada perempuan yang dilihatnya sebagai perempuan cantik ini jelek ini, tiba-tiba Iblis Putih Ratu Pesolek lepaskan 1 pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Sinar hitam menderu ganas. "Jahanam, awas serangan!" teriak botak nomor seraya. Menyingkir, dia selamat, tapi saudaranya si botak nomor 5 yang ada di belakangnya terlambat mengelak. Dengan telak, sinar hitam pukulan sakti yang dipaskan Iblis Putih Ratu Pesolek menghantam mukanya. Si botak nomor 5 terpental sampai 3 tombak. Ketika tubuhnya terkapar di pasir, semua saudaranya jadi berteriak kaget. Tubuh itu tidak punya kepala lagi, sudah hancur dihantam pukulan sakti Iblis Putih Ratu Pesolek, dan hancurannya bertebaran mengerikan kemana-mana. Kemarahan pun meledak. "Bentuk barisan menerjang laut menjaring bumi!" teriak tokoh kembar paling tua. 7 lelaki botak berjubah merah berkelebat memutari 3 gadis. "Menerjang laut menjaring bumi, hantam!" 6 buah mulut meniup. 3 gadis menjerit kaget ketika dapatkan mereka seolah terjebak dalam satu jaring yang tidak berwujud. Mereka menggapai-gapai kemari berusaha untuk keluar dari jaring tidak terlihat itu. Namun beberapa bayangan merah mendahului berkelebat. Tahu-tahu ketiga gadis itu merasakan diri masing-masing tegang kaku, tak bisa bersuara, tak bisa bergerak lagi. Ketiganya telah ditotok. Tokoh kembar nomor 2, 3, 6, dan 7 serta-merta melompat, siap menghabisi ketiga gadis itu dengan tendangan dan hantaman tangan ke arah batok kepala. "Jangan bunuh, aku ingin mengerjai mereka habis-habisan. Gotong mereka ke balik gundukan batu karang besar sana." Yang berteriak adalah tokoh kembar nomor 1 yang marah besar atas kematian adiknya nomor 5. 3 gadis itu lalu dibawa ke balik gundukan batu karang. Tokoh kembar nomor 1 mengikuti sambil membuka ikat pinggal jubah merahnya. Tokoh kembar nomor 4 memanggul tubuh putih Andini ke balik satu gundukan batu karang besar lalu membaringkannya di tanah. Gadis ini walaupun bisa bersuara tapi tak mampu bergerak karena sebelumnya sudah ditotok. "Jahanam, berani kau berbuat kurang ajar, aku bersumpah menanggalkan kepala dan mengorek jantungmu." Si jubah merah ganda menyeringai dan usap-usap kepala botaknya yang berwarna kuning. "Sebelum kau menanggalkan kepalaku, aku akan lebih dahulu menanggalkan pakaianmu."
Sebelum kau mengorek jantungku, aku akan lebih dahulu. Si botak merobek pakaian merah putih Andini yang sebelumnya sudah tidak karuan rupa karena sudah robek di sana sini. Sumpah maki si gadis sama sekali tidak diacuhkan si botak. Dengan nafas memburu, dia menanggalkan jubah merahnya. Kakak-kakakku tolol semua, termakan tipuan orang. Aku tahu kau bukan pemuda banci. Kau seorang gadis sungguhan dan pasti masih perawan. Ketika toko kembar nomor 4 hampir hendak melakukan perbuatan bejatnya itu, tiba-tiba ada satu benda halus menjerat pergelangan kaki kirinya. Sebelum dia sempat memeriksa, tiba-tiba benda itu terbetot ke belakang. Tiba-tiba kaki itu terbetot ke belakang. Tak ampun lagi, si botak terbanting keras ke tanah. Mukanya berkulukuran, tulang hidungnya patah dan dari hidung dan bibirnya yang pecah berkucuran darah. Satu tangan menyambar jubah merah milik lelaki itu lalu melemparkannya ke atas tubuh putih Andini. Sambil menggombor marah, toko kembar nomor 4 menoleh ke belakang. Dia melihat seorang kakek berpakaian putih, memiliki rambut dan janggut serta kumis putih, tegak beberapa langkah di belakangnya sambil memegang selai benang putih yang sangat halus. Benang inilah yang telah mengikat pergelangan kaki kirinya. Dia berusaha melepaskan ikatan benang, namun benang yang halus itu bukan benang sembarangan. Dalam dunia persilatan dikenal dengan nama benang kayangan, dan sebegitu jauh hanya 2 atau 3 tokoh silat saja yang mampu memutusnya. Jahanam, sumpah si botak nomor 4. Sekali lagi dia mencoba bangkit, tetapi untuk kedua kalinya orang tua yang memegang benang menyentak hingga si botak yang hanya mengenakan kolor ini amblas terjengkang. Tua gila, orang tua yang memegang benang tertawa mengekeh. Hihihi, sungguh memalukan. Di dalam dunia persilatan masih saja ada tokoh-tokoh keji dan kotor sepertimu dan saudara-saudaramu. Kalau tidak segera disingkirkan, pasti bisa menimbulkan malapetaka besar di kemudian hari. Apa kau sudah siap menerima kematian botak kuning nomor 4? Tua baka keparat, kau akan mampus duluan. Hahaha. Sayang, sebelum berjalan ke neraka, kau tidak punya kesempatan mengucapkan selamat tinggal pada saudara-saudaramu. Toko kembar nomor 4 meniup ke arah tua gila. Satu gelombang angin berderu keras. Walau tiupan ini merupakan serangan maut yang tak bisa dibuat main, namun dibanding dengan 8 toko kembar meniup secara serentak, maka kehebatannya tentu saja jauh berkurang. Sambil memбungkuk menghindar serangan tiupan angin maut itu, tua gila sentakan kuat-kuat benang yang dipegangnya. Tubuh si botak nomor 4 melayang di udara. Mula-mula seperti layangan tubuh dikedut-kedutnya beberapa kali hingga si botak nomor 4 merasa lutut dan tangkal pahanya seperti hendak tanggal. Dia menjerit kesakitan. Tua gila tertawa gelak-gelak seperti anak yang bermain kegirangan. Lalu tangannya menyentak lagi. Sosok si botak nomor 4 berputar di udara laksana titiran. Tua gila ulur benang kayangannya. Tubuh si botak mencuat sesaat lalu kembali berputar. Kali ini memang benang telah diulur, maka lingkaran putaran tubuhnya menjadi melebar. Akibatnya ketika tubuh itu berdesin ke arah sebatang pohon besar dan si botak tak sanggup lagi menyelamatkan diri, maka tak ampun lagi, kepala botak itu hancur mengerikan. Warnanya yang kuning kini berubah menjadi merah. Tua gila sentakkan tangan kanannya. Jeratan benang kayangan di pergelangan kaki si botak nomor 4 yang kini sudah jadi mayat terlepas. Dengan cepat, tua gila gulung dan simpan kembali benang sakti itu di balik pakaian putihnya. Lalu dia melangkah mendekati putih Andini yang masih saja tergeletak dalam keadaan tertutup. Sambil memeriksa saja dia sudah mengetahui di bagian mana si gadis tertutup. Setelah melepaskan totokan itu, tua gila berkata, cucuku, lekas kenakan pakaian ini. Dari balik punggung pakaian tua gila mengeluarkan sehelai baju dan celana panjang putih. Kalau sudah, aku sarankan agar kau segera kembali ke Pulau Andalas. Ilmumu cukup tinggi, tapi untuk berani menantang badai di tanah Jawa ini belum saatnya. Katakan pada gurumu Sabainan Ranca bahwa kita putih wasiat dewa yang dicarinya tidak berjodoh dengan dirinya ataupun dirimu. Masing-masing manusia sudah ditakdirkan yang kuasa untuk memiliki dan mencapai segalanya adanya sampai di tingkat yang sudah ditentukannya. Soal dendam kusumatnya di masa lalu terhadap diriku, biar nanti aku yang akan menyelesaikannya. Kau anak baik. Aku percaya kau bisa lebih baik dari menghadapi tantangan hidup ini. Habis berkata begitu, tua gila berkelebat pergi dari tempat itu. Untuk beberapa lamanya, Putih Andini alias Dewi Payung 7 masih terbaring terdiam. Sebelumnya, dia marah besar jika dipanggil cucu oleh orang tua itu. Namun setelah dirinya diselamatkan, diam-diam dia merasa ada keperihan yang mendalam di lubuk hatinya. Di arah pada dataran pasir terdengar bentakan-bentakan orang yang berkelahi. Putih Andini sadar di mana dia berada saat itu. Segera dia bangkit dan mengenakan pakaian diberikan tua gila dengan cepat. Kembali pada saat apa yang terjadi di atas diri iblis putih Ratu Pesolek dan dua buah anak Ratu Duyung. Ratu Duyung. Di balik gundukan batu karang di ujung bukit sebelah selatan, 6 orang berjubah merah turunkan tubuh 3 gadis cantik yang mereka gotong ke tanah. Tokoh kembar nomor 1 berpaling pada 5 saudaranya. Kalian harap bersabar dan tetap tinggal di tempat. Aku akan memberikan pelajaran dan hajaran pada 3 gadis keparat ini. Tidak ada satu manusia pun yang boleh menipu 8 tokoh kembar. Habis berkata begitu, si botak nomor 1 ini sibakkan jubah merahnya lalu melangkah mendekati iblis putih Ratu Pesolek. Biang racun penipu, pembunuh adikku nomor 5, kau pantas mendapatkan bagian lebih dahulu. Lalu dilepasnya totokan pada urat gagu menutup jalan suara iblis putih Ratu Pesolek. Aku ingin dengar bagaimana teriakanmu.
Kau hendak melakukan apa? Tanya si nenek yang saat itu berwujud sebagai gadis cantik. Mau memperkosaku? Tahu caranya? Bangsat pengecut, berada pada lengan tertotok. Kalau kau tidak segera membunuhku, kau akan menyesal seumur hidup, kata iblis putih Ratu Pesolek. Begitu lihatnya tokoh kembar nomor 1 kembali melangkah mendekatinya. Semula disangkanya si botak nomor 1 hendak menghajarnya kembali. Ternyata dia tidak menghantam tendangan atau pukulan, melainkan siap untuk melakukan kemesuman terhadap iblis putih Ratu Pesolek yang saat itu bukan saja berada dalam keadaan kaku tegang akibat totokan, tapi juga telah terluka parah di sebelah dalam. Baru saja tokoh kembar nomor 1 membuku hendak menggagahi iblis putih Ratu Pesolek, tiba-tiba ada orang berseru, memperkosa tanpa mabuk. Lebih dahulu, apa enaknya? Lebur. Awas, serangan tua kayangan, teriak si botak nomor 1 memberitahu adik-adiknya. Saat itu dari arah depan laksana hujan badai menyembur cairan putih ke arah 6 tokoh kembar. Semua mereka telah mencari perlindungan. Si botak nomor 2 dan nomor 7 bertindak agak terlambat. Walau sempat menyelamatkan diri, namun jubah mereka masih terkena sambaran tuak hingga berlubang-lubang. Bagian tubuh mereka yang kena cipratan minuman keras itu laksana ditusuk-tusuk dengan jarum dan menggembung bengkak. Kepala jahanam, maki tokoh kembar nomor 1. Dia dan kawan-kawannya siap bergabung untuk melancarkan serangan balasan. Namun saat itu datangnya serangan berupa semburan tuak seolah-olah tiada henti. Selain itu, mereka juga tidak dapat melihat jelas di mana beradanya Dewa Tuak, musuh yang tengah menggempur mereka saat itu. Selagi mereka saling memberi isyarat, tiba-tiba terdengar pekik si nomor 1. Tubuhnya mendadak roboh ke pasir, kelojotan kian kemari. Sebentar, kedua kakinya melejang-lejang. Di lain saat, dua tangannya berulang kali diturunkan di bawah perut, tapi diangkat lagi, lalu begitu terus-menerus. Di seberang sana, Dewa Tuak tertawa mengekeh sambil kedutkan benang sutra yang dipegangnya. 5 saudara tokoh kembar nomor 1 terbelalak dan berteriak marah ketika melihat apa yang terjadi. Ternyata, dengan benang sakti Dewa Tuak telah mengikat kuat-kuat anggota rahasia milik kakak tertua mereka. Dapat dibayangkan sakit yang diderita lelaki botak nomor 1 itu. Setiap dia coba hendak mengerenggut dan memutus benang, Dewa Tuak tarik benangnya hingga tokoh kembar nomor 1 menjerit setinggi langit dan kelojotan kesakitan. Keparat, teriak si botak nomor 2 bersama dengan adiknya nomor 3 dan nomor 6. Dia melompat dan menghantam untuk memutus benang sutra. Benang sutra merambat laksana karet, ternyata tidak sanggup diputus. Sebaliknya, akibat tekanan 2 pukulan saudaranya tadi, benang sutra yang tadi mengikat anggota rahasia menjadi semakin mencengkram. Lolongan tokoh kembar nomor 1 keras menggigitkan. Darah mulai mengucur dari bagian tubuh sebelah bawah perutnya. Bunuh jahanam tua bangka berpakaian biru itu, teriak si kembar botak nomor 2. Bentuk barisan menjungkir langit, teriak saudaranya yang nomor 6. Barisan menjungkir langit, hantam. Maka secepat kilat 5 tokoh kembar yang ada di tempat itu segera membentuk barisan aneh, berjejer berselang-selang. Tangan kanan diangkat tinggi-tinggi ke atas, telapak tangan kiri diletakkan di atas kepala botak berwarna kuning. Mereka mengarahkan seluruh tenaga dalam, lalu meniup ke satu arah, yakni sosok tubuh Dewa Tua. Deru angin yang lebih menyerupai air bah dilanda badai menghantam ke arah Dewa Tua. Kekehan orang tua ini mendadak sontak menjadi lenyap. Sebelum tubuhnya disapu, dia segera kerahkan tenaga dalam pada kedua kakinya hingga sepasang kaki orang tua ini laksana 2 tiang raksasa menancap di amblas sedalam mata kaki beberapa saat berlalu. Dewa Tua kelihatannya sanggup bertahan, tapi sesaat kemudian terjadilah hal yang mengejutkan. Tubuh orang tua ini tampak bergetar, keningnya mengerit, lalu mendengar jeritan iblis putih Ratu Pesolek. Kalau saja dia tidak dalam keadaan tertotok, walau saat itu menderita luka dalam parah, pasti dia telah melompat untuk memeluk tubuh Dewa Tua. Pakaian biru yang dikenakan Dewa Tua mengeluarkan suara berderik, lalu pecah-pecah di beberapa bagian. Dari seluruh pori-pori yang ada dalam tubuh dan mukanya kelihatannya keluar keringat berwarna merah tanda bercampur darah. Darah yang juga membersit dari pinggiran mata, mulut, lubang hidung, serta telinganya. Iblis putih Ratu Pesolek kembali mengerit. 2 anak buah Ratu Duyung yang berada dalam keadaan tertotok sama saja tak bisa berbuat apa-apa. Tabung bambu yang bergantung di punggung Dewa Tua pecah. Tuak harum yang ada di dalamnya tampak membasahi tubuh bagian belakang orang tua itu. Sepasang kaki Dewa Tua yang menancap di tanah perlahan-lahan terangkat ke atas. Dewa Tua tahu sekali dirinya dalam bahaya. Kalau tetap bertahan, tubuhnya di sebelah dalam akan hancur dulu. Tapi menyerah begitu saja, orang tua yang keras hati ini berpantang sekali. Dia kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Tangan kanannya tidak mau melepaskan gulungan benang sutra yang dipegangnya. Si botak nomor 1 masih menjerit-jerit kesakitan sambil berusaha melepaskan auratnya di sebelah bawah dari libatan benang, namun sia-sia. Darah semakin banyak mengucur dari luka yang melebar akibat irisan benang sutra sakti. Tenaga dalam penuh, tokoh kembar nomor 2 berteriak bersama 4 saudaranya dan segera menggempur tenaga dalam penuh. Dewa Tua bergoyang keras, kedua kakinya tercabut dari tanah. Sebelum tubuh orang tua ini terlempar ke udara sekonyong-konyong, ada 4 bayangan berkelebat. 3 langsung mendekati Dewa Tua dari belakang. Dajal-dajal kepala kuning, tahi pengecut main keroyok. Yang berteriak ternyata adalah iblis pemabuk. Dewa Tua, bertahanlah, kami membantumu.
3 pasang telapak tangan lalu ditempelkan ke punggung dewa tua. 3 hawa sakti mengalir dalam tubuh orang tua itu. Sesaat kemudian, tubuh dewa tua bergoyang keras, kemudian perlahan turun kembali ke atas pasir, menancap di tanah lebih dalam dari semula. Di depan sana, 5 tokoh kembar berteriak kaget ketika angin maut yang mereka semburkan dari mulut mendadak sontak berbalik menghantam ke arah mereka. Fus! Selamatkan diri! Tokoh kembar nomor 2 berteriak. 5 orang berkepala botak kuning itu lalu lari berserabutan. 2 orang yang melakukan gerakan yang salah hingga mereka saling tabrakan. Saat itu juga angin sakti mereka berbalik dan menyambar. Keduanya mencelat sampai 3 tombak, terkapar di atas pasir tewas dengan pakaian dan sekujur tubuh bergelimang darah. Daging tubuh mereka hancur laksana dicacah. Yang 3 orang lagi berhasil mencari selamat dengan menjatuhkan diri kepada tiarap di pasir. Begitu angin maut lewat, ketiganya cepat berdiri dan melarikan diri. Saat itulah 3 sinar berkiblat berturut-turut. 2 orang lari dari 3 tokoh kembar yang masih hidup menjerit keras lalu roboh ke tanah dengan jubah dan tubuh yang hangus. Yang ketiga yaitu tokoh kembar nomor 3. Walau tangan kirinya hangus dihantam sinar putih menjolokkan, tapi masih dapat menyelamatkan diri di balik dinding karang dan menghilang. Ratu Duyung turunkan cermin saktinya. Kilatan cahaya yang keluar dari senjata mustikanya inilah tadi yang menamatkan riwayat 2 tokoh kembar. Di belakang dewa tua, 3 pasang tangan yang tadi ditempelkan ke punggung orang tua itu perlahan-lahan diturunkan. Walau tidak menoleh, namun dewa tua sudah tahu siapa yang barusan menolongnya. Iblis pemabuk, tua gila, Ratu Duyung, dan sobat perselubung, aku mengucapkan terima kasih. Kalau kalian tidak membantu, tentu saat ini aku sudah jadi bangkai. Iblis pemabuk tenggak tua dari dalam kendi itu berkata, aku tidak merasa membantu. Aku hanya tidak suka melihat orang main keroyok. Orang berselubung batu-batu beberapa kali. Dengan gerakan cepat, dia memusnahkan totokan yang menguasai iblis putih Ratu Pesolek dan 2 gadis anak buah Ratu Duyung. Lalu dari balik kain putih yang menutupi sekujur tubuhnya, dia mengeluarkan 2 butir obat. Sebutir diberikan pada dewa tua, sebutir lagi pada iblis putih Ratu Pesolek. Lekas telan, luka dalam kalian bukan main-main. Dewa tua dan iblis putih Ratu Pesolek segera telan obat yang diberikan. Setelah menelan obat, dewa tua cepat menemui iblis putih Ratu Pesolek dan membantunya berdiri. Sementara Ratu Duyung segera pula menolong 2 anak buahnya. Kau tidak apa-apa? Tanya dewa tua pada iblis putih Ratu Pesolek. Tendangan keparat botak nomor 1 itu keras sekali. Jangan betul, jawab iblis putih Ratu Pesolek yang sampai saat ini masih tetap berwujud sebagai seorang gadis. Jahanam yang kau kerjai barangnya itu kenapa berhenti berteriak? Dewa tua dan iblis Ratu Pesolek melangkah mendekati tokoh kembar nomor 1. Memandang ke bawah perut orang tua itu, dinginlah tangkuk iblis putih Ratu Pesolek. Anggota rahasia tokoh kembar nomor 1 ternyata sudah hancur seperti disayat-sayat. Nyawanya tak tertolong lagi karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Sayang, bumbung tuaku dihancurkan oleh bangsat yang sudah jadi mayat itu. Lalu dia berpaling mencari-cari. Dari samping ada yang berkata, kau pasti mencari-cari aku. Ini, ambil 1 kendiku. Isinya masih penuh. Dewa tua menyeringai pada iblis pemabuk yang ada di samping kirinya. Dengan cepat disambarnya kendi berisi tuak keras yang diberikan oleh tokoh silat bertubuh pendek gemuk itu. Lalu dibimbingnya tangan iblis Ratu Pesolek dan dibawanya ke balik sebuah batu karang besar. Si gadis tampak tersipu-sipu. Dewa tua berkata perlahan, perlu apa malu-malu? Aku sudah tahu siapa dirimu. Anak setan murid Sinto Gendeng itu yang memberitahu. Iblis putih Ratu Pesolek keluarkan suara tertahan. Kau bertahun-tahun aku menyerap kabar darimu. Tidak tahu apa kau masih hidup atau sudah digondol malaikat maut ke akhirat. Dewa tua tertawa mengekeh. Aku senang melihat wajahmu muda dan cantik seperti ini. Tapi aku lebih suka melihat wajahmu yang asli. Iblis putih Ratu Pesolek kembali tersipu-sipu dan merah jengah wajahnya yang jelita dan membuat gerakan menggeliat. Sesaat kemudian perwujudannya sebagai gadis cantik jelita itu lenyap. Kini dia kembali ke bentuk aslinya, seorang nenek berdana menor mencorong. Sura Lesmono, berkata si nenek menyebut nama asli Watua. Aku gembira bisa bertemu lagi denganmu. Apa kau baik-baik saja selama ini? Dewa tua batuk-batuk dan mengangguk-angguk. Aku juga suka sekali bertemu denganmu. Aku baik-baik. Kuharap kau juga begitu. Bolehkah aku mencium saat ini? Tua Bangka Edan, kau kira kita berada di mana ini? Dewa tua tertawa gelak-gelak. Aku punya urusan yang belum selesai dengan Pangeran Matahari. Dia sudah membunuh saudaraku, nerangkan iblis putih Ratu Pesolek. Lalu si nenek hendak berkelebak. Dewa tua cepat pegang lengannya berkata, sebelum pergi, kau tidak hendak mencoba tuak iblis pemabuk lebih dahulu? Minuman ini bisa mempercepat kesembuhanmu. Iblis putih Ratu Pesolek terdiam. Baik, aku akan meminum beberapa teguk, katanya lalu ulurkan tangan hendak mengambil kendi yang dipegang dewa tua. Tapi si kakek malah menjatuhkan kendi itu. Mengapa kau menjatuhkan? Tanya si nenek heran. Aku ingin kau minum seperti dulu. Masih ingat? Wajah iblis putih Ratu Pesolek menjadi sangat merah. Dewa tua teguk tuaknya sampai mulutnya gembung. Lalu ditariknya lengan si nenek begitu rupa hingga mereka
hingga wajah mereka saling bertemu dan satu sama lain. Begitu bibir mereka saling bertemu, Dewa Tuak buka mulutnya, masukkan tuak ke dalam mulut Iblis Putih Ratu Pesolek yang sudah menunggu dengan mesranya. Iblis Putih Ratu Pesolek tepuk tangan kanan Dewa Tuak. Ketika tangan itu mulai jahil menjalar ke tubuhnya, dia cepat-cepat telan tuak dalam mulutnya lalu mundur 2 langkah. Kau mau kemana? Tanya Dewa Tuak. Sudah aku bilang, aku ada urusan besar yang perlu diselesaikan dengan Pangeran Matahari, jawab si nenek. Lalu cepat-cepat sekali dia berkelebat tinggalkan tempat itu. Kehadiran pendekar 212 di kaki bukit sebelah timur setelah berhasil membunuh elang setan dan makhluk membawa bala menimbulkan beberapa reaksi di kalangan para tokoh yang ada di tempat itu. Bujang Gila Tapak Sakti sambil berkipas-kipas melambaikan tangannya lalu berteriak, anak sableng, apa kau masih ingat sama Kemala? Murid Sinto Gedam palingkan kepalanya ke arah si gendut. Otaknya mengingat-ingat, mulutnya tampak melongo. Kemala? Kemala siapa? Aku tidak ingat, jawab Wiro. Kemudian Bujang Gila Tapak Sakti tertawa bergelak. Tidak ingat apa pura-pura tidak ingat? Masakan kau lupa pada si Kemala alias Ratih Kinarasari itu? Paras pendekar 212 berubah. Aku ingat sekarang. Ada apa dengan dirinya? Anak sableng, harusnya aku yang bertanya, ada apa dengan dirinya? Bagaimana dia setelah aku tinggalkan kalian berdua-dua? Apakah jadi kau tiduri gadis itu untuk memusnahkan ilmu hitam yang menguasai dirinya? Gajah punting, damprot pendekar 212. Jaga mulutmu, ini bukan saat dan tempatnya membicarakan hal-hal gila seperti itu. Bujang Gila Tapak Sakti betulkan letak kopiah hitam kupluk di atas kepalanya. Dia tertawa gelak-gelak dan terus saja berkipas-kipas. Sudahlah, kalau kau tidak mau membicarakan hal itu, aku tidak mau bicara lagi, kata Bujang Gila Tapak Sakti pula. Sementara itu, di dalam keranjang rotan raksasa si Raja Penidur masih terus mendengkur. Pipa yang terselip di sela bibirnya mengepulkan asap berbau tidak sedap ke seantero tempat. Mengenai Kemala atau Ratih Kinarasari, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Purnama Berdarah. Ada di channel ini. Wiro pocongkan mulutnya setelah menggaruk kepalanya beberapa kali. Dia melangkah ke arah kereta kencana putih di samping di mana Ratu Julung tegak memandang ke arahnya dengan sepasang mata biru indah berkilauan. Di atas kereta, kakek segala tahu masih duduk uncang-uncang kaki dan sesekali kerontangkan kaleng bututnya. Di tempat lain, orang bersembunyi kain putih kini tinggal satu. Begitu melihat Wiro, langsung memaki dalam hati. Dasar anak sableng, dalam garam seperti ini masih bisa garuk-garuk kepala cengenges. Awas kau nanti, ku gasak dirimu mulai dari kepala sampai ke pantat. Di samping kereta, Ratu Duyung memandang ke arah Wiro dengan hati berdebar. Kerinduannya selama ini seolah terobati begitu melihat Wiro muncul dan kini melangkah ke arahnya. Dia masih mengenakan pakaian hitam yang aku berikan dulu. Apakah ini satu pertanda bahwa dia tidak melupakan diriku? Membatin Ratu Duyung dalam hati penuh harapan.